Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ismail Zain selaku pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Ciledug. Kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ismail Zain, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak pengawas manajerial khususnya SMPNU Kecamatan Ciledug yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kiai Haji Ahmad Busairi yang saya hormati, Bapak PLH, Bapak Amar yang saya hormati, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan yang saya hormati, Ibu-ibu, bapak-bapak, Dewan Guru yang saya hormati, anak-anak siswa-siswi kelas 9 SMPNU yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul bermuajahah tentu dalam rangka pelepasan siswa kelas 9 SMPNU Ciledug. Mudah-mudahan pertemuan ini akan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mempelopori tentang pendidikan dan pembelajaran. Mudah-mudahan pendidikan dan pembelajaran yang sudah kita lakukan ini betul-betul membawakan manfaat bagi kita semua dan umumnya semua umat manusia, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah disampaikan tadi dengan mohon maaf bahwa Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Basuki Yusuf tidak bisa hadir. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan pertemuan kita ini. Karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali apa yang saya sampaikan ini dari sebuah hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la ta'lamuna syai'an. Dua kata-kata ini sungguh sangat berguna sekali bagi kita semua, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Bahwa mencari ilmu ini, apalagi dalam hadis, fardhu ain, mulai dari lahir sampai masuk liang lahat. Menurut ilmu pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah long life education, pendidikan seumur hidup. Artinya selama hidup kita di dunia, selama itulah tetap prinsip wajib itu berlaku bagi kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berdasarkan hadis inilah kami dari pengurus yayasan
ingin berpesan kepada kalian siswa-siswi kelas 9 yang sebentar lagi akan dilepas. Kalian baru melewati 2 jenjang dalam mencari ilmu. Itu yang formal. Jenjang SD sudah kalian tempuh selama 6 tahun. Jenjang yang kedua yaitu SMP selama 3 tahun. Dan berikutnya masih panjang, jenjang-jenjang berikutnya dalam proses pendidikan secara formal. Setelah kalian selesai jenjang SMP, maka berikutnya adalah ada jenjang SLTA. Baik itu SMP, baik itu SMA maupun SMK atau aliyah. Jenjang ini pun harus terus ditempuh oleh kalian. Manakala sudah selesai jenjang SMA masih ada lagi jenjang-jenjang berikutnya, yaitu masuk ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi pun ada lagi jenjang-jenjangnya, yaitu S1, S2 dan S3. Walaupun sudah selesai secara jenjang, tapi proses pendidikan masih belum selesai selama kita masih hidup. Hadirin yang berbahagia, prinsip dalam mencari ilmu yang diajarkan oleh Islam tidak hanya bentuk keilmuan saja secara lahiriah, bahkan Allah mengawalinya dalam sebuah kata-kata dalam ayat Al-Quran, la ta'lamuna syai'an. Dengan dasar la ta'lamuna syai'an inilah maka wajibnya kita melakukan proses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya untuk keilmuan secara lahiriah saja, tapi yang paling penting adalah pembentukan karakter manusia. Kalian lupa belajarlah. Kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap bayi baru lahir, maka Rasulullah menganjurkan untuk membacakan azan di telinga yang kanan. Artinya batin pertama kali, ruhaniyah yang pertama kali harus dimasukkan dengan ajaran-ajaran, apalagi bentuknya kalimat-kalimat Allah. Dari mana prosesnya kok anak baru lahir bisa mulai masuk proses pendidikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Bahwa manusia diberikan oleh Allah telinga, manusia diberikan oleh Allah mata, manusia diberikan akal pikiran yaitu hati. Melalui 3 unsur inilah yang tidak serta-merta secara lahiriah bisa kita lihat masuk proses pendidikannya, tapi secara ruhaniah, secara karakter, secara batinnya itu sudah masuk proses pendidikan dan pembelajaran. Bapak Ibu, anak-anak yang berbahagia, karena itu Rasulullah sudah mengawali mengajarkan kepada kita, begitu anak lahir dibacakan kalimat-kalimat azan. Itu artinya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar yang pertama kali masuk ke dalam batin kita, masuk ke dalam ruh kita. Artinya karakter yang pertama kali dibangun dengan bacaan-bacaan yang positif. Hadirin yang berbahagia, apalagi yang pertama kali kita awal seperti itu dan terus sampai masuk pendidikan jenjang SD, jenjang SMP dan seterusnya dengan ajaran-ajaran yang lebih positif, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak tersebut betul-betul akan mempunyai karakter-karakter yang positif, terutama akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, maka sengajalah
di Al-Marif NU Kecamatan Ciledug, kita punya niatan yang baik, yaitu mendirikan SMP NU, kemudian SMA NU. Dan ada lagi satu yang terlupakan oleh kita sampai sekarang dan tidak tersentuh oleh kita sekarang. Awalnya lokasi ini adalah madrasah. Mungkin Ibu Empu tahu yang sudah lama diam di Ciledug. Terutama bangun yang di SMP NU awalnya adalah madrasah. Sekarang karena dibangun SMP NU, dulu ketika tahun 70-an pernah berdiri SMP NU Ciledug. Cuman tidak lama, karena maklum zaman dulu diurak-urak terus. Sepertinya tidak rela kalau di Ciledug ada SMP NU. Maka akhirnya tutuplah SMP NU Ciledug zaman tahun 70-an. Ketika itu madrasahnya pindah ke belakang pasar Ciledug. Tetap masih diasuh oleh Ustaz Suryadi almarhum al-maghfurah. Dan sampai sekarang juga madrasahnya masih ada. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat perkembangan, akhirnya tahun 83-84 pertama awal mula lagi didirikan SMP. Cuma namanya bukan SMP NU, tapi SMP SGJ. Terkenalnya SGJ, yaitu SMP Sunan Gunung Jati. Masih belum berani menerapkan NU-nya karena bau orde barunya masih kental. Nah, alhamdulillah setelah era reformasi sudah bebas segala-galanya, maka SMP SGJ dirubahlah menjadi SMP NU, dan SMA SGJ diganti pula menjadi SMA NU. Itu di tahun 1991. Dan sampai saat ini alhamdulillah animo masyarakat makin tinggi, makin besar. Akhirnya banyak masyarakat yang menitipkan siswanya ke SMP NU dan ke SMA NU. SMA NU, SMP NU sudah sampai 4 kelas. Kalau paralel berarti 12 kelas. Sekarang sudah tidak ada alasan, walaupun sekarang PLH, sudah tidak ada alasan dibatasi penerimaan siswa baru karena tidak ada lokalnya, tidak ada ruang belajarnya. Di sebelah sana sudah ada tambahan 2 lokal. Insya Allah mungkin 5 kelas bisa ya Pak Maria, 5 kelas bisa ya. Dan SMA-nya lebih duluan, insya Allah paralel 6 kelas. Yang keluar kemarin kelas 12 itu 4 kelas. Insya Allah tahun ajaran baru nanti kelas 10-nya 6 kelas lagi. Dan itu sudah bangunannya, ruang kelasnya sudah bisa mencukupi, walaupun menerima 6 kelas lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ternyata dengan adanya SMP NU dan SMA NU cukup kuat mewarnai masyarakat, khususnya di Kecamatan Ciledug. Hanya kerjasama dengan pihak pemerintahan yang dulu siswanya banyak aktif sekali, hanya baru dalam sebatas paskibra saja ketika 17 Agustus. Marching band-nya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dulu iringan dirigennya, musiknya itu marching band SMP dan SMA NU ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib lainnya. Jadi sudah cukup dekat sekali ya, SMP NU dan SMA NU ini. Bapak Ibu hal yang berbahagia,
ditambah lagi dengan pembiasaan karakter sehari-hari. Dan ini jangan dihilangkan, kalau bisa makin ditambah. Yang rutinan setiap Jumat Kliwon itu terus dilaksanakan. SMA NU juga selalu melaksanakan kegiatan istighosa dengan membacakan hijab bayuminya. Ternyata ini semua bisa kita rasakan karena berkat ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Jangan ikhtiar lahir saja yang kita percaya, tapi sangat besar juga ikhtiar batin. Bahkan tradisi-tradisi kebiasaan amaliyah di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali. Mau pakai yasinan, mau pakai manakibah, walaupun banyak orang mengatakan bid'ah, biar saja mereka mengatakan bid'ah, tapi ini kita rasakan sehari-harinya. Semuanya karena kemanfaatan bagi seluruh masyarakat kita. Bapak Ibu hadirin berbahagia yang terakhir, tentu kami menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada para dewan guru yang telaten ulet mendidik siswa-siswanya. Mudah-mudahan ilmu bapak-bapak ibu, para dewan guru yang diberikan kepada siswa-siswa kita menjadikan jariah bagi kita semua, dan pasti itu jadi jariah, dan kita akan bisa ketemu nanti di akhirat. Yang kedua, tak lupa pula kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Busairi SAG yang telah mengabdikan tidak mengenal lelah. Tadi dihitung sampai 14 tahun. Mudah-mudahan juga jadi amalnya, amal ibadahnya, dan selalu dibalas dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang dapat ilmu dari SMPN itu sudah 3 tahun lamanya di sini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lanjutkan sekolah kalian terus ke jenjang berikutnya. Insya Allah dengan ilmu kita akan bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih